Sar, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sar, aku boleh nanya nih. Apa? Kamu sekarang penampilannya udah rapi begini, ya udah sekolah. Kok ya? Kenapa sih yang kemarin kok malas sekolah sih, Sar? Apa ya? Kayaknya apa ya, mata pelajarannya tuh bikin pusing, Mbak. Ribet terus apalagi bangun pagi kan, mana Indonesia nih kadang-kadang nggak jelas, macet-macet juga. Saya gak ada yang nganter, ribet. Gimana pengen tidur? Oke, mata pelajaran yang kamu bilang mata pelajaran ini semua mata pelajaran atau 1, 2, 3 mata pelajaran yang kamu anggap seperti itu? Setengah paling rata-rata lah. Banyak dong. Iya banyak, makanya saya 14, malas. 14. 7 berarti. Malas saya pengen tidur di rumah. Ya. Oke, sekarang begini, Bapak mau tanya. Bapak sebagai wali kelas, ya saya lihat di absen nama Cesar ada alfanya 4 atau 5 gitu ya, kalau nggak salah deh. Kita kalau Bapak sama ya, cek dari 5 itu berarti kan di mata pelajaran Bapak sendiri ngajar seni budaya. Pas pelajaran Bapak kok masuk, pelajaran lain enggak. Ya, itu ya, alasan kamu seperti itu. Oke, sekarang Bapak mau tanya ya. Kira-kira menurut kamu yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Namanya remaja ya, gimana ya? Sebenarnya enggak, kalau buat dilihat dari yang seharusnya enggak bener ya. Cuma ya saya juga malas, jadi ya mending nggak usah. Juga malas. Males ya? Malas. Jadi kamu bisa perbaiki mulai dari sekarang. Perlu nggak sih Bapak kasus ini kita selesaikan antara Bapak, lalu siswa, lalu orang tua, mungkin saya akan panggil BK supaya kamu sampai pada solusi yang terbaik buat kita di sekolah. Ini jangan ya Pak, mending berdua aja deh. Itu aja. Iya. Ya gini. Ya gini dong, ya gini dong. Amin. Janji ya. Kamu kok kayak bercanda sih sama saya? Ya, apa? Ya kayak gini. Sekarang Bapak mau coba kasih solusi ya. Gini, orang berbuat salah itu nggak apa-apa. Namanya manusia tempat salah kan ya. Saya juga pernah kayak kamu dulu melakukan kayak gini waktu SMA. Lalu saya berpikir kembali dan ya saya merasa ya salah ya gitu ya. Ini itu Bapak sebenarnya nggak mau nyari siapa yang salah, Cesar atau keluarga Cesar atau teman Cesar yang membuat seperti ini ataupun saya, tapi saya mau nyari solusi nih hari ini ya. Setelah kemarin bimbingan, saya sekarang sadar kalau sebetulnya tuh bolos itu nggak benar. Kemarin pas bimbingan, saya ngira bakal langsung dimarahin sama bapak. Jadi ya saya juga agak malas sebenarnya kalau bimbingan gitu. Saya sekolah aja malas, apalagi bimbingan kan. Makanya saya niatnya kayak saya udah sering alfa, saya kira bakal dimarahin. Nah, ternyata bapak malah sabar sama saya. Terus saya akhirnya pikir kalau apa yang bapak bilang tuh benar. Makanya setelah saya pikir-pikir baik-baik, kalau saya gini terus kayaknya masa depan saya nggak bakal terjamin. Mau gak mau harus berubah. Sebenarnya tuh saya pengen masuk sekolah, pengen rajin, pengen ambis kayak teman-teman yang lain. Cuma kadang kalau di kelas saya nggak diliatin sama guru. Kadang juga kalau misalkan saya ngomong, kalau nggak diketawain sama teman-teman, gurunya juga ikut ketawa. Makanya saya juga kadang-kadang malas. Apalagi kalau pelajaran yang susah, pelajaran yang susah, terus diketawain lagi kalau kita jawab. Terus sebenarnya itu saya bolos sambil kerja. Ada 2 kerjaan saya, ngebantu
mama jualan sama sambil ngegojek nganterin jualannya mama. Makanya saya sering bolos, cuma saya nggak mau yang lain tahu. Makanya saya diem-diem bolos, bilangnya males. Padahal saya sambil kerja, ekonomi juga lagi nggak stabil. Mau nggak mau ya saya harus fokus ke kerja sebentar. Sekolah juga kan ya agak dihargain kan. Ini kita penting saya fokus ke kerjaan aja. Sebenarnya saya sempat kepikiran gimana biar saya rajin lagi sekolah. Mungkin gimana ya? Mungkin kalau saya cerita ke teman-teman, kalau teman-teman gak bakal ketawain saya atau enggak saya bisa dihargain sama guru-guru. Kalau saya punya bakat, mungkin saya bisa jadi nggak semangat sekarang, atau mungkin ya ekonomi keluarga saya yang kadang ngebuat saya harus bolos, mau nggak mau Alfa buat ngebantu ekonomi. Awal-awal tuh semuanya udah setuju. Ada beberapa peraturan yang diterima di kelas. Contohnya kayak datang tepat waktu sebelum jam 6.30. Sama kalau mau absen, kalau mau izin harus kasih tahu dulu ke wali kelas, kalau nggak ke ketua kelas. Cuma saya kan seperti yang saya bilang tadi banyak kendala. Terus saya nggak mau kasih tahu ke yang lain. Makanya ya saya gagal melaksanakan peraturan kelas yang saya sendiri awalnya telah setuju di awal-awal masuk sekolah. Saya Alfa terus bahkan kalau saya sekolah juga pasti datangnya telat, terus dicatat sama BK. Seperti yang saya bilang, saya tuh pengen diliatin sama yang lain, tampil. Saya pengen jadi pinter, dipuji sama orang tua saya. Saya pengen ngerasa dihargain sama teman-teman saya. Itu aja yang saya bilang. Oke, Sesa. Nah, jadi setelah kita berdiskusi beberapa kali, apa yang kamu jawab tadi menurut Bapak sudah melegakan Bapak. Karena Bapak bangga kamu bisa mengingat kamu siapa, kamu menjadi apa, dan kamu akan selalu baik untuk kedepannya. Gitu. Jadi kamu sekarang sudah siap untuk menjadi murid yang bermanfaat? Siap, Bapak. Janji ya? Kalau saya nanti mulai gini lagi, saya minta tolong ke Bapak ya, biar ngingetin saya lagi. Oke. Janji dulu dong. Thank you. Janji. Terima kasih.
Berapa? Di mana? Kelas 10 Pak, 10G gitu. Kok pakai dasinya begitu deh? Aduh gimana ya Pak, aduh nggak apa-apa Pak, aduh cuman pakai doang. Wah, Iya. coba pakai yang benar, coba pakai yang benar. Gimana Pak mau lihat? Maaf Pak. Dulu ininya. Ada Pak. Dan caranya betul ini ya. Wes, ganteng kan? Coba. Ya, oke. Kenapa sering begitu setiap hari? Enggak setiap hari enggak sih ya Pak. Cuman karena ya kayak rasanya kalau pakai sini tuh kurang nyaman aja gitu. Mau dikerahinya diturunin, diginiin juga kurang nyaman. Oh, nyaman. Ya, kalau sekarang nyaman karena bapak nih. Iya, gitu ya. Iya. Jujur. Jadi besok-besok jangan karena bapak ya. Iya. Nyamannya mudah-mudahan bisa kayak gini ya. Oke, diingat-ingat ya pesan bapak ya. Sama mungkin. Jujur saya seperti semuanya saya ngerasa bersalah sekali ya, karena orang-orang lain aja kayak dari kelas lain aja mereka itu dressnya udah rapi dari pagi sampai sore, rapi banget, tapi saya malah kalau lagi nggak ada guru malah tiba-tiba pakai dasinya dilepas ditaruh di tangan. Saya ngerasa nggak banget sih. Terus juga setelah denger kalau kata Mbak Joko juga dibilang dulu dia juga seperti itu, pernah kayak bandel-bandel dikit lah. Terus ngelihat sekarang Pak Joko yang lebih mapan, udah juga bisa lurusin murid-muridnya, saya juga jadi malu. Kenapa saya nggak bisa jadi gitu? Kenapa saya nggak gitu juga kayak Pak Joko? Jujur alasan saya ngelakuin hal itu cukup sepele ya, bukan sepele lagi, kayak apa banget sih gitu. Istilahnya teh kayak ngelakuin itu cuman karena teman-teman yang lain juga ngelakuin yang sama. Kalau mereka juga ngajak-ngajakin, awalnya tuh nggak mau sebenarnya ngikutin kayak gitu. Terus rapi, selalu baju selalu rapi, cuman mereka itu selalu ngajak-ngajakin, ayo dong. Jadinya karena tertekan ya gimana ya. Ditambah juga kalau di kelas rasanya sendirian mulu, nggak pernah ada yang ngajak bareng dan selalu terpecilkan aja rasanya kalau nggak ngikutin mereka tuh. Dan ya, akhirnya gini, masalahnya apa yang harus dilakukan biar mendapatkan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda ya. Yang dapat adalah ya nggak apa-apa sih kita sendirian, kita nggak apa punya teman yang lebih dikit dari dengan melakukan hal yang lebih baik daripada gayanya begajulan, bajunya nggak rapih, temennya banyak cuman bikin onar. Jadi rasanya mending temen sedikit aja gak sih? Untuk keyakinan kelas, teman-teman kelas itu juga sebenarnya semuanya dari awal banget masuk udah bikin perjanjian kalau setiap kita di kelas, di sekolah, di lingkungan sekolah, kita itu harus pakai bajunya rapi. Itu udah jadi kesepakatan kita semua. Cuman makin kesini ya kita makin lalai dengan keputusan kita bersama-sama ini. Sejujur rasanya juga kalau dipikir-pikir lagi sedih. Teman-teman kita yang awalnya mengiyakan itu tiba-tiba enggak lagi. Dan apa yang akan saya lakukan, apa yang ingin saya ya itu ingin jadi seperti apa, saya akan berubah. Saya akan membersihkan pakaian saya, merapikan tampilan saya, dan akan mengajak teman-teman saya untuk mengiyakan lagi, untuk menegakkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Untuk beberapa kasus yang sudah saya tangani, untuk mereka dari 2 kasus tadi, ada yang siswa yang sering alfa dan siswa yang berpakaian tidak rapi.
Di sini dapat disimpulkan bahwa kedua siswa ini melalui pendekatan dengan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitasnya, lalu memvalidasi kesalahan dia, dan juga mengajak keyakinan kelas mereka. Akhirnya mereka akan menangkap apa yang kita berikan dan apa yang kita sampaikan, dan mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri lewat kata-kata dari kita sebagai seorang guru yang dipahami dengan baik. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang saya anggap ini sebuah masalah cukup berat dan juga sedang, ya, itu tidak serta-merta kita harus dengan cara yang frontal dan sebagainya. Kita dapat menegakkan permasalahan ini atau menyelesaikannya dengan cara yang seperti tadi kita sudah lihat. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sukses selalu. Salam untuk murid-murid yang